Pernah nggak sih Anda mikir dengan semua informasi yang ada di ujung jari kita, kenapa ya kok banyak banget orang, bahkan mungkin kita sendiri, ujung-ujungnya malah rugi di pasar saham? Nah, ini pertanyaan yang umum banget, dan jawabannya tuh seringkali bukan ada di grafik, tapi di dalam kepala kita sendiri. Oke, coba kita lihat dulu skalanya. Pasar kita ini lagi tumbuh pesat banget. Ada lebih dari 12 juta investor retail ya, kayak kita-kita ini, di Indonesia. Angka yang luar biasa kan? Ini nunjukin antusiasme yang gede banget buat investasi. Tapi, di balik angka fantastis ini, ada kenyataan yang cukup mengejutkan. Nah, ini dia nih paradoksnya. Walaupun jumlah kita banyak banget, data dari OJK ngasih lihat gambaran yang serius. 72% dari kita, investor retail, ternyata malah rugi. Coba bandingin sama investor institusional yang cuma 23%. Jauh banget kan? Kesenjangan ini gede banget dan kita harus tahu kenapa bisa begini. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau masalahnya bukan karena kurang minat atau partisipasi, terus apa dong yang sebenarnya terjadi? Apa sih yang bikin hasil kita beda banget? Ternyata jawabannya jauh lebih ke arah psikologis daripada yang kita kira. Yap, inilah biang keladinya. Sifat impulsif. Tahu kan, itu loh saat kita beli saham cuma karena lagi ramai diomongin orang, atau langsung jual aset karena panik lihat harga turun dikit. Keputusan-keputusan kayak gini tuh didorong sama perasaan sesaat, bukan karena strategi yang udah kita pikirin matang-matang. Perilaku impulsif ini nggak muncul gitu aja lor. Ada pemicu-pemicu psikologis yang spesifik yang bekerja di dalam pikiran kita dan seringnya tanpa kita sadari. Yuk kita bedah 4 jebakan utama yang sering bikin kita kesandung. Nah, keempat bias ini adalah overconfidence alias ngerasa paling tahu, terus ada herd behavior atau tekanan buat ikut-ikutan, loss aversion yaitu rasa takut rugi yang berlebihan, dan yang terakhir recency bias alias kejebak sama tren jangka pendek. Coba kita kupas satu persatu ya. Pertama, overconfidence. Ini biasanya kejadian pas kita ngerasa jago banget, mungkin habis untung beberapa kali. Akibatnya, kita jadi terlalu sering trading, masuk keluar pasar tanpa analisis yang dalam, yang sebenarnya malah nambahin resiko. Selanjutnya, herd behavior, atau gampangnya ikut-ikutan. Manusia kan makhluk sosial ya. Nah, ini kebawa pas kita investasi. Waktu semua orang beli saham X, kita jadi ngerasa, wah harus ikut nih. Kita ngikutin keramaian aja tanpa nanya ke diri sendiri. Ini beneran cocok nggak ya buat portofolio gue? Terus ada loss aversion. Gini, secara psikologis, rasa sakit karena kehilangan uang itu rasanya 2 kali lebih kuat dibanding senangnya dapat untung dengan jumlah yang sama. Nah, rasa takut inilah yang sering micu kita buat panic sell pas pasar goyang dikit. Padahal mungkin itu cuma koreksi biasa aja. Dan yang terakhir, recency bias. Kalau ada saham yang naik terus selama seminggu terakhir, kita jadi cenderung mikir itu bakal naik selamanya. Kita jadi lupa lihat gambaran besarnya dan bikin keputusan cuma berdasarkan apa yang baru aja terjadi. Oke, kita udah ngomongin teorinya. Sekarang, mari kita lihat gimana jebakan-jebakan psikologis ini benar-benar ngerugiin isi portofolio kita. Karena pada akhirnya, semua ini soal angka kan? Dan angkanya benar-benar jelas. Sebuah studi dari Universitas Indonesia nemuin kalau trader yang impulsif, itu imbal hasilnya rata-rata 22% lebih rendah dibanding mereka yang ngikutin rencana investasi. 22%. Itu biaya yang mahal banget, cuma buat nurutin emosi. Jadi, solusinya apa dong? Data dari laporan CFA Global ini nunjukin dengan jelas banget. Coba deh lihat perbedaannya. 83% investor yang punya rencana tertulis berhasil ngindarin keputusan impulsif. Sementara itu, yang nggak punya rencana cuma 19% yang bisa. Jadi, rencana itu ibarat perisai buat ngelawan emosi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bikin perisai itu? Di bagian ini, kita bakal fokus ke solusinya. Kita akan susun strategi-strategi praktis yang bisa langsung Anda pakai buat ngelindungin portofolio dari jebakan emosi. Poin paling pentingnya sebenarnya ada di sini. Kunci sukses jangka panjang itu bukan soal nebak pasar, tapi soal ngelola diri sendiri. Dengan ngendaliin impuls, kita ngebuka jalan buat ngambil keputusan yang jauh lebih baik. Ini nih, alat simple yang bisa langsung Anda pakai. Sebelum pencet tombol buy atau sell, coba deh berhenti sebentar dan lakuin 3 langkah ini. Analisis, rencanakan, dan verifikasi. Jeda singkat ini bisa nyelamatin Anda dari kesalahan yang fatal. Yuk kita rangkum semuanya jadi satu toolkit anti-impuls. Pertama, bikin aturan mainmu sendiri dan tulis. Kedua, latih kesadaran emosional. Ketiga, tentuin di mana mau ambil untung dan di mana harus stop rugi sebelum kamu masuk pasar.
Dan yang paling penting, evaluasi terus cara kamu ambil keputusan, entah itu pas untung ataupun pas rugi. Jadi, pas Anda siap-siap mau transaksi lagi nanti, saya tinggalin satu pertanyaan ini. Pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan jadi bagian dari statistik 72% itu, atau Anda akan pakai logika dan rencana buat membangun jalan kesuksesan Anda sendiri?